Halo semua warga Casablanca, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Kasa. Dan nama aku Kaso. Di video ini kita akan ngajak kalian jalan-jalan ke tempat-tempat menarik yang bisa kalian semua kunjungi loh. Bener banget, kira-kira teman-teman di rumah bisa nebak gak ya kita mau kemana? Kaso, kasih clue dong. Cluenya, tempat ini adalah salah satu tempat hewan-hewan yang ada di Jakarta. Wah, apa ya kira-kira tempatnya? Bener banget, kita mau ke Ragunan. Kalau kalian penasaran, tonton terus videonya ya. Wah, ada flamingo. Kasa, kita masih mau lihat hewan-hewan lain loh. Tapi aku nggak tahu mau kemana. Makanya kita lihat peta dulu. Kaso, kamu tahu nggak sih ini hewan apa? Ah Kasa, masa kamu gak tahu sih? Ini tuh bangau tongtong. Bangau tongtong. Iya, bangau besar dengan posisi tegak. Nah, bangau ini memiliki tinggi sekitar 110 hingga 120 cm. Tubuh dari sayap bangau ini berwarna hitam, serta perutnya berwarna putih. Habitat bangau ini ada di hutan mangrove, lalu perkembangbiakannya biasanya bertelur sebanyak 3 hingga 4 butir, sekitar 28 hingga 30 hari. Makanan dari bangau tongtong adalah ikan, kodok, dan kadal. Status konservasi dari binatang ini adalah bahaya atau dilindungi. Nah, Kasa, kalau ini pasti kamu udah tahu nih hewan apa. Tahu dong, ini tuh elang bondol. Elang bondol ini tinggal di dekat pantai, sungai, dan danau sampai ketinggian 3000 meter. Dia itu makannya daging dan binatang-binatang kecil. Perkembangbiakannya itu bertelur 2-3 butir yang berwarna putih sedikit berbintik merah. Berkembang biak dari bulan Januari sampai Agustus. Tapi kamu tahu nggak sih kalau elang bondol ini berstatus langka? Dia juga ada di Asia, tepatnya di Indonesia. Ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali sampai Australia. Kaso, itu suara apa ya? Itu loh Kasa, suara orangutan Sumatera. Nah, orangutan Sumatera ini yang jantan dewasanya biasanya berukuran sekitar 125 hingga 150 cm. Berat mereka mencapai 50 hingga 90 kg. Warna rambut merah terang kekuningan, lalu untuk betinanya beratnya sekitar 30 hingga 50 kg. Pada jantan memiliki kantong suara yang dapat mengeluarkan seruan panjang, kayak yang kamu dengar tadi, Kasa. Lalu untuk habitat mereka berada di hutan tropis dataran rendah. Untuk perkembangbiakannya, masa kebuntingan betina sekitar 9 bulan. Mereka melahirkan sekitar umur 15 tahun. Anak dirawat induknya hingga umur 3 tahun. Makanan mereka itu biasanya buah, biji-bijian, dan daun muda. Status konservasi untuk Sumatera orangutan ini hampir punah. Wah, berarti sudah sedikit banget ya populasi orangutan di dunia ini. Iya, bener banget. Makanya itu kita harus melestarikan dan melindungi mereka. Wah, hewan apaan tuh, lucu banget. Itu tuh namanya kapibara. Kapibara adalah hewan pengerat terbesar yang ada di dunia. Kapibara jantan mempunyai berat sekitar 35-65 kg. Dan kapibara betina beratnya sekitar 36-66 kg. Dan panjang kapibara ini dari 105 sampai 135 cm. Kapibara ini hidup di hutan mangrove. Nah, sekarang ada burung unta nih, Kasa. Burung unta merupakan burung terbesar dengan ketinggian hingga 2,5 meter dan berat mereka 140 kg. Burung ini tidak dapat terbang. Tunggu. Kita lihat beruang dulu yuk. Kalian tahu kartun Winnie the Pooh nggak sih? Itu tuh sebenarnya adalah beruang madu atau yang sekilas tampak seperti beruang kacamata. Dia punya rambut yang pendek tapi ada belang pada dada dan mata. Terdapat kalung yang berwarna putih di dada bentuk bulan sabit dan juga cakarnya kuat untuk merobek. Panjang tubuhnya dari 1,10 sampai 1,40 meter. Berat badan dari 22 sampai 65 kg. Beruang madu itu hidup di hutan hujan tropis. Makanan yang ia makan adalah buah-buahan, sayur, serangga, ikan, dan mamalia kecil. Nah, beruang madu ini termasuk ke dalam hewan yang bersifat omnivora. Ih, siapa tuh Kasa yang liatin kita? Itu tuh monyet. Kalian mau tahu nggak sih fakta unik tentang monyet? Kaso, kasih tahu dong ke teman-teman. Jadi, monyet yang kita lihat sekarang ini memiliki nama latin Macaca nigra. Mereka biasanya memiliki ciri sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu, berwarna hitam kecuali pada daerah punggung dan selangkangan yang berwarna terang. Selain itu, daerah seputar bokongnya berwarna kemerahan. Nah, monyet biasanya memakan daun dan buah-buahan. Mereka yang tinggal di pepohonan memiliki ciri khas tubuh yang ramping. Monyet juga tinggal di tanah dengan tubuh yang kekar. Para kera betina yang hidup di darat umumnya bertubuh lebih kecil ketimbang pejantannya.
Aku lanjut ya, selain itu monyet seringkali loh dibilang mirip banget sama manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa ya monyet nggak menyebar luas di dunia seperti manusia? Yang pertama, manusia adalah penghuni tanah yang tak terikat pada hutan. Mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Yang kedua, mereka mampu mengatasi rintangan alam yang berbeda, mulai dari gurun sampai lautan, tidak seperti monyet. Yang ketiga, manusia adalah omnivora yang bisa memakan apa saja yang disediakan oleh alam. Lalu alasan yang terakhir, manusia mampu mengembangkan kepintaran mereka untuk membuat kebudayaan hingga teknologi yang membuat hidup mereka lebih mudah. Nah, sekarang kita ke burung unta lagi nih. Burung unta berlari dengan kecepatan lebih dari 70 km. Sayapnya mencapai rentang sekitar 2 meter. Paruhnya datar dan lebar dengan ujung yang membulat. Kita lagi kemana sih, Kasa? Ini tuh kandang iguana. Hah, mana iguananya? Itu di situ. Di mana loh? Kamu nggak lihat? Mana sih? Oh itu, kalau iguana aku tuh tahu ciri-cirinya. Yang pertama, mereka tinggal di tempat hangat. Yang kedua, mereka hewan herbivora, jadi mereka memakan tumbuh-tumbuhan. Lalu, yang ketiga, mereka punya mata ketiga. Dan mereka juga berkembang biak dengan bertelur. Kalau kamu tahu apa, Kasa? Kalau aku taunya tentang buaya. Kalian tahu kan mereka makannya apa? Bener banget, buaya adalah hewan karnivora yang artinya mereka merupakan pemakan daging. Di sini ada buaya muara dan buaya irian. Buaya muara sendiri bisa tumbuh sampai 7 meter dan membuat mereka salah satu buaya terbesar di dunia. Nah, kalau buaya irian lebih kecil dari buaya muara, dengan jantan yang panjangnya sekitar 3,35 meter dan yang betina hingga sekitar 2,65 meter. Meskipun begitu, buaya irian memiliki sisik yang relatif lebih besar daripada buaya yang lain. Sekarang ada kura-kura nih. Jadi teman-teman sebelumnya tahu gak sih di Ragunan itu ada banyak jenis reptil. Di sini ada kura-kura, ular, kadal, bahkan buaya. Nah, kura-kura di sini yaitu kura-kura aldabra dan kura-kura sulcata, juga pemakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Lihat, kura-kuranya lagi makan tuh. Nah, selanjutnya ini ada rusa yang lucu banget. Ini adalah rusa totol. Rusa totol dewasa mempunyai berat antara 50-70 kg untuk rusa jantan dan 40-50 kg untuk rusa betina. Rusa totol atau aksis-aksis merupakan hewan herbivora yang menyukai segala jenis tumbuhan, terutama rumput dan dedaunan. Lihat tuh, lucu banget kan rusanya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian ular nih. Kasa, kamu tahu gak sih telinga ular tuh ada di mana? Di mana emangnya mereka punya? Jadi telinga mereka itu ada di bagian dalam kulit yang mampu mendengar gelombang suara. Nah, fakta unik ular lainnya, ular bisa makan sebanyak mungkin sampai perutnya meledak. Jumlah gigi ular sangat banyak, jika dihitung totalnya bisa mencapai 200 buah. Ada 5 jenis ular yang bisa terbang, sehingga ketinggian 300 kaki. Untuk menangkap bau dan sinyal, ular menggunakan lidahnya yang bercabang. Nah, sekarang ada ular piton nih. Nah, ular piton yang ada di Ragunan ini memiliki nama ular sanca kembang reticulated piton. Yang terakhir adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan mamalia darat terbesar dengan berat jantan 4.500 sampai 5.300 kg. Yang betina beratnya 2.700 sampai 3.500 kg. Panjang keseluruhan mencapai 9 meter. Gading akan tumbuh pada umur 2 sampai 3 tahun yang setiap tahun bertambah 9 sampai 11,5 cm. Panjang gading betina 1,60 meter dan jantan 2,50 meter. Habitat gajah adalah hutan hujan tropis, semak, dan rawa. Wah, gimana, seru kan? Iya, seru banget. Semoga dengan adanya video ini kita semua bisa teredukasi tentang hewan-hewan ya, dan juga lebih peduli tentang lingkungan. Bener banget. Dan juga kita ada episode kedua nih, jangan lupa saksikan ya. Dah. Bye-bye.